Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas bagaimana penerapan psikologi sosial gitu ya dalam konteks tim dan olahraga. Jadi memang eh, sebenarnya apa yang terjadi di dalam kelompok itu sebenarnya didasari pada perilaku psikologi sosial gitu ya. Jadi terkait dengan interaksi antar anggota gitu ya. Terus kemudian mungkin kita seringkali melihat oke, ada tim yang berprestasi, ada tim yang performanya tetap bagus, tapi interaksi antar sesamanya, sesama anggota tim itu buruk banget, atau bahkan sampai ada yang berkelahi gitu ya di ruang ganti. Nah, ini sebenarnya bagaimana kita akan membahas hal tersebut gitu ya dalam pertemuan hari ini. Oke, untuk pembahasannya kita akan bagi dalam dua segmen gitu ya. Yang pertama terkait dengan dinamika di dalam kelompoknya gitu ya, bagaimana atau apa yang terjadi di dalam kelompoknya, interaksi yang ada dan lain sebagainya gitu ya. Dan yang kedua, pembangunan kelompok dalam artian bagaimana kita mendevelop kelompok, bagaimana kita memperbaiki kelompok yang ada, mengoptimalkan kondisi yang ada, itu bagaimana gitu kita akan bahas di bagian kedua gitu ya nantinya. Terus sebelum kita masuk ke ranah bagaimana atau apa saja sih yang terjadi di dalam interaksi kelompok tersebut gitu ya. Nah, kita akan berfokus pada istilah gitu ya, istilah yang sering kali kita dengar gitu ya, tapi apa sih sebenarnya? Yaitu chemistry gitu ya. Bukan kimia ya, ini bukan kimia, tapi chemistry. Apa ya? Seringkali dianggap sebagai sebuah komponen yang nggak dapat dinilai gitu ya. Namun ada dalam kelompok, tidak dapat diukur, tapi dia ada gitu. Tapi chemistry ini tidak hanya tentang nyambung enggaknya, itu cuma hanya oke nyambung gitu ya, enggak itu doang, tapi juga ada kondisi saling menghormati sesama anggota tim, terus kemudian kesesuaian antara pemain dengan pelatih gitu ya, kesesuaian pemain dengan pemain lainnya, kesesuaian pemain dengan komponen penunjang gitu ya, dan dianggap sebagai kondisi di mana konflik yang minim baik itu antara anggota ataupun anggota dengan atau pemain dengan pelatihnya gitu ya. Nah, terus bagaimana kita mengevaluasi atau kita mengukur kinerja kelompok itu sendiri. Jadi secara umum kita memang punya input, itu terkait dengan kemampuan dan keterampilan individual. Jadi kenapa kalian jangan heran gitu ya, banyak pemain yang contoh sepak bola deh gitu ya. Pemain yang dibayar mahal, kenapa sih? Ya dia dihargai terkait dengan kemampuan dan keterampilan individual dia gitu. Apakah semua tim itu harus semuanya bagus baik gitu ya? Apakah itu akan berpengaruh terhadap hasil? Nah, ini nanti kita mungkin akan bahas juga gitu ya, sekilas. Nah, tapi kemampuan dan keterampilan individual di dalam sebuah kelompok itu juga memiliki apa ya? Sebelum dia menjadi hasil luaran gitu ya, yaitu tadi ada chemistry tadi. Selain ada individu gitu ya, juga ada atribut-atribut kelompok. Kecepatan, tinggi badan, postur tubuh, itu kan sebenarnya atribut-atribut yang baik itu atribut genetik pada kelompok di mana dia terdaftar, misalkan ya dia orang keturunan mana Afrika misalkan, ya dia pasti punya tinggi badan yang mayoritas orang Afrika punya tinggi badan yang lebih tinggi mungkin daripada orang Amerika gitu ya, atau misalkan rata-rata orang Indonesia itu pasti gitu ya. Nah, dalam prosesnya ada pembangunan chemistry, ada upaya untuk membangun kesatuan kelekatan chemistry antar satu dengan yang lain, sehingga ketika chemistry terbentuk ada performa kelompok dan luaran lainnya, ada performa terkait dengan seluruh tim, tapi juga ada performa terkait individu juga gitu ya. Mungkin ketika individu dilihat menonjol, ditunjang dengan chemistry sesama anggota tim yang lain juga oke. Nah, mungkin bisa jadi menjadi bintang iklan gitu ya, itu adalah luaran lainnya, nggak hanya performa kelompoknya, tapi dia ditawari mendapat tawaran lain gitu ya, di luar pekerjaan dia sebagai luaran lainnya dari prestasi dia. Nah, bagian pertama mengenai dinamika kelompok gitu ya, karena ya sebenarnya kelompok ini pun mereka akan memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda-beda gitu ya. Nah, perbedaannya di mana? Yuk kita bahas. Pertama gitu ya, penelitian pada penelitian perilaku terkadang meneliti perilaku individu dalam sebuah kelompok gitu ya. Jadi tidak hanya perilaku individu tersebut secara terpisah gitu ya, tapi juga perilaku individu dalam sebuah kelompok. Nah, kelompok sendiri ini pun bisa terjadi secara
natural, ya misalkan kalian deh, contoh teman sekelas gitu ya, itu kan kondisi natural. Atau misalkan eh, teman satu organisasi itu kan ya kalian menyatukan diri, pembentukan kelompok itu secara natural apa adanya. Tapi juga ini memiliki kekurangan di mana ya dia nggak bisa dikontrol. Kita tidak bisa mengkondisikan tiap orang memiliki peran yang benar-benar saling melengkapi satu sama lain gitu ya. Bisa jadi peran kalian akan overlapping dengan orang lainnya gitu. Sehingga sangat minim peran peneliti untuk mengontrol pada kondisi kelompok yang natural gitu ya. Tapi kita juga di sisi lain bisa membuat kelompok bisa gitu ya. Tapi akan menjadi sangat artifisial dalam artian sangat mengada-ada. Bisa jadi kita nggak punya kecocokan chemistry di awal gitu ya. Ilfil duluan gitu ya. Atau misalkan sesimpel ya jangan-jangan ke teman satu kelompok kalian wajahnya mirip mantan kalian gitu ya. Jadi kalian akan menolak bekerja sama gitu ya ketika kelompok itu dibuat, sehingga benar bisa dikontrol tapi tidak menggambarkan dinamika kelompok yang sesungguhnya. Tapi sebenarnya kelompok di dalam tim olahraga itu memungkinkan menjadi titik tengah di antara keduanya. Satu, eh, dia bisa dikelompokkan gitu ya, diatur komposisinya, tapi kemudian interaksi setelahnya dibangun secara natural gitu ya. Nah, eh, sehingga untuk mengatakan bahwa oke, kelompok ini klop bagus, sudah berjalan dengan sempurna gitu ya. Tapi sebenarnya ada juga beberapa indikator atau beberapa persyaratan untuk mengatakan bahwa kelompok ini kelompok yang baik loh gitu. Nah, karakteristik kelompok yang baik ini seperti apa sih? Yang pertama, ada pola komunikasi yang terstruktur gitu ya. Jadi antar satu orang dengan orang lainnya meminta bantuan kah, atau meminta eh, misalkan kalau e-sport misalkan meminta backup gitu ya. Itu eh mereka punya pola komunikasi yang oke, minta backup gitu ya. Atau misalkan mundur mundur mundur, jangan maju. Itu kan pola komunikasi yang jelas terstruktur gitu ya. Terus kemudian ada saling ketergantungan antar anggota kelompok, di mana ketergantungan antar anggota kelompok ini didasarkan pada karakteristik peran masing-masing anggota tersebut. Misalkan kalau e-sport gitu ya, mungkin yang saya paham e-sport gitu ya, atau mungkin kalau teman-teman paham basket mungkin akan lebih bagus gitu ya, atau paham sepak bola. Tapi mungkin karena akhir-akhir ini e-sport juga cukup bagus gitu ya, sehingga saya misalkan ambil contoh dari e-sport gitu ya. Ada e-sport misalkan ada orang yang berperan sebagai pemberi damage atau pemberi serangan yang paling fatal gitu ya. Ada orang yang bagian tahan badan, alias ya kalau misalkan musuh nyerang, dia ada di depan nahan serangan untuk anggota-anggota kelompoknya yang lain gitu ya. Terus kemudian ada yang perannya sebagai support yang memberikan dukungan terhadap anggota inti yang menjadi pemain kunci gitu ya, atau kepada yang TB tadi gitu ya, yang tanker lah istilahnya, ngeteng gitu ya. Terus kemudian ada juga yang perannya sebagai dia punya damage tapi dia juga punya defense yang bagus gitu ya. Nah, masing-masing peran ini diisi oleh orang yang berbeda. Mungkin nggak misal ya kondisikan aja gini deh, semua anggota 5 anggota semuanya TB semua, nggak ada yang nyerang gitu ya, serangannya kurang misalkan, atau semuanya nyerang semua, yang nggak ada yang TB, terus kemudian nggak ada yang support, semuanya attacker semua gitu ya. Nah, nanti yang kalau misalkan kekurangan atau ada butuh tambahan, siapa yang ngasih? Nah, itu kan nggak ada nih kasih bantuan, sehingga mereka akan saling tergantung satu sama lain antar anggota. Nah, kondisi seperti ini memiliki karakteristik kelompok yang baik, melengkapi satu sama lain gitu ya. Munculnya kesamaan identitas pada masing-masing anggota, jadi mereka merasa bahwa kita adalah satu tim gitu ya. Dan tentu saja seperti yang saya bilang tadi, karena ada peran yang jelas, akhirnya ada ketergantungan, sehingga peran dan struktur anggota jelas, siapa yang jadi apa. Terus kemudian ketika mereka menjadi satu posisi tertentu, peran tertentu, apa yang harus mereka lakukan gitu ya. Nah, itu ketika mereka memahami ini semua gitu ya, maka mereka memiliki kelompok yang baik.
Oke, kita mulai masuk pada bahasan pertama yaitu team cohesion. Di mana kalau kita melihat definisi, mungkin teman-teman bisa baca gitu ya. Proses dinamis yang menggambarkan, tulisanku, menggambarkan kecenderungan sebuah kelompok untuk rekat dan tetap bersatu untuk mengejar tujuan kelompok atau kepuasan bagi masing-masing anggota kelompok gitu ya. Jadi ya sebenarnya mungkin kita bergabung dalam sebuah kelompok didasari pada motif pribadi masing-masing gitu ya, keinginan masing-masing untuk misalkan satu orang ingin dapat hadiah, satu orang ingin dapat pengakuan, satu orang ingin dapat kegiatan untuk mengisi waktu luang kah misalkan, dan semua kebutuhan tadi terpenuhi ketika mereka menjadi satu dalam sebuah kelompok, sehingga ketika mereka semakin rekat, mereka akan memiliki beberapa bisa jadi komunikasi yang terjadi itu tidak perlu dengan ucapan, jadi udah langsung ngeh gitu ya, bisa saling memahami satu sama lain tanpa perlu adanya proses komunikasi, bahkan sampai seperti itu. Nah, untuk mengatakan 4 kohesi kelompok yang baik itu kayak gimana sih? 4 kuncinya. Pertama, multidimensional, dinamis, afektif, dan instrumental. Ini kan kita bahas di slide selanjutnya. Dan pengukuran kohesi kelompok menggunakan Group Environmental Questionnaire atau GHQ. Nah, tadi kita sempat membahas bagaimana kita mengatakan bahwa kelompok itu memiliki kohesi yang baik gitu ya. Yang pertama, multidimensional. Jadi memang kalau kita bisa nggak mengatakan bahwa orang bisa rekat dengan satu hal, misalkan hanya dengan duit doang. Nyatanya enggak. Beberapa orang itu memiliki alasan yang sangat jauh berbeda satu sama lain, sehingga kita tidak bisa menyamaratakan. Ataupun misalkan kepuasan seseorang atau kohesi seseorang itu hanya dilandaskan pada satu hal. Enggak. Bisa jadi dia, kenapa sih kamu tetap bertahan di kelompok ini gitu ya. Misalkan karena anggota timnya saya merasa sebagai anggota keluarga satu dengan yang lain, dan kita nggak mungkin dong meninggalkan keluarga. Di sisi lain juga duitnya juga bagus gitu ya. Nah, sehingga alasan seseorang untuk rekat dengan anggota kelompoknya tidak hanya dengan satu faktor, tidak hanya dengan satu penyebab, tapi penyebabnya banyak gitu ya. Yang kedua, dinamis. Jadi memang ya sekalipun kita sempat bahas gitu ya, kohesi adalah aspek yang cukup stabil. Di mana ya ketika mereka sudah melekat ya ini akan konsisten seperti ini terus, tapi kenyataannya ya ini mungkin akan berubah seiring berjalannya waktu, seiring pilihan anggota lain gitu ya. Mungkin akan ada pergantian anggota tim, kemudian ketika ada pergantian anggota tim sehingga mereka harus memulai dari awal, memulai pola komunikasi dan lain sebagainya, sehingga kohesi mereka menurun gitu ya. Nah, ini naik turun dalam kohesi itu sangat wajar gitu kok. Terus kemudian afektif, ini kondisi mental atletnya seperti apa. Terus yang terakhir ada instrumental. Jadi ya tadi seseorang itu memiliki tujuan sehingga membuat anggota tetap bertahan di dalam kelompok tersebut. Nah, dari dua tadi, terutama yang afektif dan instrumental tadi, kita akan mendapatkan dua sudut gitu ya, dua kubu gitu ya. Yang satu social cohesion, di mana mereka fokus akan rasa kebersamaan gitu ya. Terus kemudian yang satunya task cohesion, yaitu fokus pada prestasi atau kemenangan gitu. Nah, mungkin nggak Pak, ini kita punya dua-duanya gitu ya, atau apakah ini hanya ada di satu kelompok itu pasti punya salah satunya? Sebenarnya ini lebih ke arah rentang ya teman-teman. Jadi mungkin di satu sisi ada memang kelompok yang berorientasi pada social cohesion gitu ya, tapi ada juga kelompok yang memang dari awal diciptakan untuk task cohesion. Tapi ada juga mereka yang melakukan shifting. Oke, mereka memang dibentuk untuk task cohesion, tapi dalam jangka waktu kerjasama yang cukup panjang sehingga mereka juga memiliki tuntutan untuk secara sosial cohesion juga gitu loh. Oke, coba kita lihat di bagian selanjutnya aja deh. Aduh, ini kecil banget ya. Nah, semoga kelihatan ya teman-teman ya. Kalau misalkan nggak kelihatan silakan di stop dulu, di zoom in gitu ya untuk memperjelas. Nah, tadi sebenarnya kita mengukur bagaimana kita mengukur kohesi, kita menggunakan GEQ gitu ya, GEQ. Tapi dari GEQ tadi kita akan mendapatkan 4 dimensi yang berbeda-beda ini, dan ini adalah bentuk dari ini didapat dari bentuk yaitu social and task cohesion, dan yang kedua bagaimana perspektifnya individu dan kelompok gitu ya. Yang pertama kita lihat dari kiri atas, social individual attraction to group.
Jadi anggota melihat tim ialah sebagai kelompok sosial tersendiri gitu ya. Ya karena sebagian besar teman akrabku ada di sini sehingga aku akan akrab di sini gitu ya. Terus yang kedua, task individual attraction to group. Jadi persepsi tentang kelompok didasarkan pada orientasinya, pada tugasnya. Jadi penilaian puas nggak puas gitu ya, itu ya dikaitkan sama kelompoknya. Kalau social individual attraction tadi lebih ke arah dia bergabung, dia menilai kelompoknya karena anggota kelompok lain, atau misalkan ya dia melihat sebagai anggota kelompok sosial. Tapi di sini dilihat dari performanya atau pencapaian tim saat ini. Terus kemudian social group integration, di mana persepsi terhadap kelompok didasari pada permasalahan sosial. Misalkan kalau lah prestasi kita nurun nih, tapi jangan sampai interaksi sosial kita terganggu, sehingga ya udahlah nanti kalau kita off season atau kita lagi libur, ya kita lebih sering nongkrong, kita lebih sering main santai, nggak usah yang goal oriented gitu ya. Terus kemudian task group orient integration, jadi persepsi anggota mengenai tim ialah mengenai orientasi tugasnya, sehingga dia akan melihat timnya sebagai sarana untuk mencapai tujuannya gitu. Sehingga kita coba lihat di sini ada mungkin beberapa karakteristik orang yang sangat social cohesion, di mana ya dia fokus pada kebersamaan. Misalkan pada kelompok-kelompok senior gitu ya, atau misalkan Indonesia All Star misalkan kalau sepak bola gitu ya. Mungkin pemainnya nggak ada di usia yang lagi muda gitu ya, mungkin 35, 40 gitu ya. Yang dimana kalau misalkan disuruh lari satu lapangan ya mungkin mengkis dua gitu ya. Udah nggak kuat, tapi mereka mereka berkumpul, mereka bermain dan hanya have fun gitu loh. Kalau task cohesion ya orientasinya pada tugas. Nah, sehingga ketika kita melihat kohesi ini seperti apa sih gitu ya. Ya seperti yang saya bilang di awal, memiliki orang-orang yang paling bagus di semua lini mungkin nggak menjamin hasil yang paling optimal gitu ya, apabila mereka tidak memahami peran dan posisi masing-masing dalam tim gitu ya. Kalau bayangin semua anggota bagus semua gitu ya, kalau mereka nggak sadar diri, mereka merasa bahwa dirinya lebih layak untuk diperhatikan dibanding yang lain, sehingga mereka tidak memberikan, misalkan kalau bola tidak memberikan umpan lambung ke pemain ini ya, pemain penyerang, sehingga ya buat apa anggota bagus kalau misalkan performa tim individual antecedentnya bagus, kepribadian, skill gitu ya bagus, tapi tidak diikuti dengan kesadaran terhadap peran. Sehingga ya kita bisa dilihat di sini, ketika ada kohesi memang ada faktor kepribadian, ada faktor demografis, ada faktor kesadaran terkait dengan peran gitu ya. Demografis ini maksudnya sosial ekonomi. Ya kita tahu sendiri lah, orang-orang dengan sosial ekonomi menengah ke bawah, mereka lebih cenderung untuk mau mensupport orang-orang yang ada di atasnya. Sehingga mereka tidak berfokus pada spotlight untuk dirinya, tapi spotlight untuk keseluruhan tim gitu ya. Sehingga ketika timnya bagus, nama dia juga akan terangkat. Misalkan seperti itu. Ya. Terus kemudian ada social antecedent, ada kepemimpinan, peran pemimpin yang bagus, pemimpin yang baik, mereka akan mampu mengarahkan anggotanya untuk gabung, join, nggak sendirian gitu ya. Terus kemudian kesadaran atas peran tadi ya, posisi masing-masing. Nah sehingga ketika ada dua ini menimbulkan kohesi, dan pada akhirnya kohesi tadi mengarah kemana sih? Yang pertama pada bagian individual consequences, ada bagian pada kepuasan terhadap kelompok, terhadap tim, juga performa dia sebagai individu ataupun sama di bawahnya tim consequences ada performa sebagai tim dan tim confidence gitu ya. Kalau tim confidence berarti tim lebih merasa mampu, lebih merasa capable gitu ya. Nah sehingga ketika kita memiliki kohesi yang tinggi dalam kelompok, maka kecenderungannya kepuasan performa, baik itu performa tim, performa individu meningkat, dan pada akhirnya juga akan meningkatkan tim confidence pada kelompok. Nah, tadi bagus semua lini nggak menjamin gitu ya, memahami peran-peran yang kosong juga terkadang seringkali diremehkan, karena orang-orang yang mengisi peran kosong tadi tidak akan terkenal seperti halnya posisi-posisi yang seringkali menjadi fokus orang lain. Mungkin ini saya menyimpulkan, ketika saya membaca bukunya itu saya membayangkan dalam main Mobile Legends gitu ya, sebagai e-sport gitu. Orang itu fokus pada
DPS atau damage per second, atau orang yang memiliki damage paling besar, atau karakter yang memiliki damage paling besar. Tapi mereka tidak fokus pada peran-peran seperti support, orang-orang yang mendukung gitu ya. Misalkan orang mau mati dikasih heal, dikasih HP gitu ya, darahnya penuh lagi, perangnya lebih lama lagi. Nah, orang terkadang nggak fokus dengan orang-orang yang support, ataupun orang-orang yang sifatnya sebagai tank, orang yang tahan badan, orang yang mengorbankan dirinya untuk tim gitu ya. Orang terkadang nggak memperhatikan peran-peran seperti ini loh. Nah, apa ya, butuh kerelaan untuk menempati posisi yang tidak cemerlang seperti ini gitu ya. Tapi ya tadi, peran-peran seperti ini tetap dibutuhkan oleh kelompok. Karena apa? Peran mereka melengkapi, saling bergantung satu sama lain. Nah, faktor sosial pada kohesi, yang pertama ukuran kelompok. Jadi memang pada kelompok kecil gitu ya, mereka akan lebih berorientasi pada tugas, task cohesion. Tapi kepada kelompok yang lebih besar, mereka lebih pada social cohesion gitu ya. Nah, kenapa? Karena pada kelompok yang kecil komunikasinya lebih lancar. Mereka tahu membagi tugas masing-masing dan saling bisa mengawasi satu sama lain, sehingga mereka akan berorientasi pada tugas. Tapi ketika pada konteks yang lebih besar, mungkin kita akan menemukan orang-orang yang free rider atau social loving, atau orang yang nebeng nama doang. Sehingga untuk mereka merasa, oh ya, saya tetap dapat ini kok, saya tetap meskipun numpang nama, saya tetap ingin dapat pengakuan ya gitu loh. Ya setidaknya saya bagian ini aja deh, biar yang ngerjain nggak marah gitu ya, meskipun kita cuma numpang nama, ya udah kita ajak untuk bukan memperbolehkan ya, diajak untuk orientasinya sosial ya, kita harus saling membantulah gitu ya, sehingga yang muncul bukannya performa dari 12 orang, misalkan ini sebuah penelitian gitu ya, tapi yang muncul hanya ya performa beberapa orang tapi diakui untuk banyak orang. Sehingga ketika kita melihat jenis seperti ini gitu ya, atau ukuran kelompok, sebenarnya ketika kita berorientasi pada tugas, kelompok optimal itu ada pada 3 orang gitu ya. Sedangkan sosial semakin besar semakin optimal, sehingga 12 orang paling optimal. Ini sebuah penelitiannya. Mungkin teman-teman bisa baca di buku untuk penelitiannya. Tapi titik tengahnya itu ada di 6 gitu ya. Terus kemudian gaya kepemimpinan, mungkin yang kita kenal sebagai demokratis dan otoriter gitu ya. Kepemimpinan otoriter sebenarnya tidak works, tidak berjalan baik gitu ya dalam kelompok. Ya tetap kepemimpinan demokratis gitu ya, tetap optimal pada task cohesion. Dan yang ketiga, peran anggota atau role gitu ya, role member. Peran memiliki role merupakan perilaku yang diharapkan muncul pada anggota. Nah, ketika ada perilaku yang diharapkan, sehingga ada beberapa yang perlu diklarifikasi. Pertama, role clarity. Jelas enggak apa yang diharapkan? Kalau jelas, oke. Kalau kamu DPS berarti kamu harus tahan badan. Kalau kamu tanker harus tahan badan. Kalau kamu support ya harus ada di team fight gitu ya. Jangan sampai misah. Gitu ya. Ada yang mau mati, tolongin dia gitu ya. Ada kalau mau nyerang monster, bantuin gitu ya. Ada juga yang role acceptance, kesesuaian antara role dengan SDM-nya, kemampuan dia, kapasitas dia gitu ya. Cocok enggak? Kalau dia misalkan biasanya maju dulu lah, mikir belakangan gitu ya. Orang-orang seperti ini butuh diletakkan sebagai tanker misalkan, tahan badan, pokoknya maju duluan, ngebuka map biar kelihatan semuanya gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan dia nggak match dengan karakteristiknya, ya tentu saja nggak optimal. Misalkan dia biasanya tahan badan tapi disuruh main DPS gitu ya, atau sebagai marksman misalkan. Nah, dia udah kebiasaan maju di depan duluan gitu ya. Lah, karena dia berganti peran, dia lupa kalau misalkan peran dia sekarang sebagai penyumbang damage, sebagai penyerang utama, bukan sebagai orang yang tahan badan, sehingga mungkin dia lebih sering mati gitu ya, misalkan sebagai dalam permainannya. Terus kemudian yang terakhir, role performance. Nah, ketika udah sesuai, udah jelas gitu kan, kita pengen cek, kita pengen tahu bagaimana hasilnya. Ya, role performance adalah jawaban dari bagaimana kesesuaian, kejelasan dengan
hasil nyatanya seperti apa. Selain itu, kohesi juga meningkatkan performa kelompok dan bersifat timbal balik ya, bidireksional. Jadi kohesi bisa meningkatkan performa kelompok juga bisa meningkatkan kohesi. Gitu. Nah, selanjutnya selain itu berkaitan dengan kepuasan dan kepercayaan diri dalam tim, gitu ya. Kepuasan diri terhadap permainannya, kepuasan terhadap anggota tim yang lain, gitu ya. Dan ya kepercayaan diri, baik itu kepercayaan diri secara personal ataupun kepercayaan diri secara kolektif sebagai sebuah kelompok, gitu ya. Team confidence ini ada 3 sebenarnya satu sih tentang self efficacy gitu ya, tapi kita breakdown lebih lanjut gitu ya. Mungkin seperti yang teman-teman tahu, self efficacy sebagai keyakinan seseorang mampu menghasilkan hasil yang diharapkan dengan kondisi tertentu, dengan kondisi paling optimal tentu saja gitu ya. Keyakinan yang ada pada kelompok. Jadi kalau tadi self efficacy pada individu, kalau collective efficacy ya pada kelompok gitu ya. Keyakinan yang ada pada kelompok mengenai kemampuan mereka yang sehingga mengorganisir dan melaksanakan perilaku-perilaku yang berorientasi pada tujuan. Sehingga collective efficacy ini memiliki kaitan dengan task cohesion. Dan karenanya ketika kelompok merasa yakin, mereka akan performa tinggi untuk mewujudkan hal tersebut. Makanya yang penting yakin tuh beneran ada gitu loh. Selanjutnya terkait dengan effective communication, mungkin ya kita ngomongin komunikasi ya. Salah satu komponen yang paling penting untuk mengkomunikasikan tujuan terhadap seluruh anggota tim gitu ya. Proses komunikasi sebagai proses saling memberi dan menerima, maka social exchange theory dapat diimplementasikan gitu ya. Sehingga mereka harus yang pertama saling bergantung satu sama lain. Misalkan kayak Mobile Legends aja, mereka nggak bisa tuh main sendirian gitu ya. Ya mereka kan saling bergantung satu sama lain. Ada hubungan timbal balik gitu ya. Terus kemudian komunikator dan komunikan berperilaku rasional, dalam artian ya timbal balik ini diharapkan sesuai atau setara, setimpal. Kalaupun sekarang nggak setimpal, mereka akan berasumsi bahwa pada kesempatan selanjutnya feedback tadi, timbal balik tadi akan didapatkan lebih di interaksi selanjutnya gitu. Dan yang terakhir, reward and punishment sebagai bagian dari komunikasi. Nah, komunikasi dalam tim juga ada 4 jenisnya, gitu ya. Yang pertama terkait dengan orientation message, yaitu komunikasi untuk memberikan arahan atau teknis gitu ya, panduan. Gitu. Terus yang kedua stimulation message, yaitu memotivasi anggota tim. Mungkin kalau teman-teman sering melihat film Amerika gitu ya, ada orang pemain rugby seringkali membenturkan kepala mereka gitu ya. Ya mereka memakai helm, saling membenturkan itu sebagai bentuk motivasi. Atau misalkan kalau kalian sering main atau melihat jangan basket lah, volley tarkam gitu ya, volley antar kampung gitu ya. Mereka kalau nyetak skor ada tos dulu gitu ya, ada sorak dulu gitu ya, atau mereka saling menepuk, saling salaman gitu ya. Terus kemudian ada juga evaluation message, di mana ini berorientasi pada diskusi tentang hasil permainan, kemampuan antar anggota, kemampuan anggota yang lain, dan usaha yang sudah dilakukan. Kalau misalkan ada ajakan untuk karaokean gitu, itu maksudnya task irrelevant message gitu ya, karena udah di luar 3 hal tadi. Nah, tim goal setting ini komponen terakhir gitu ya. Penelitian pada bidang ini memang relatif minim dikarenakan implementasinya sulit pada konteks kelompok dan biasanya ada pada level individual. Namun pada level individual memang ketika seseorang memiliki tujuan, dia akan cenderung untuk memiliki perilaku yang berorientasi pada hasil yang lebih tinggi gitu ya, atau berorientasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Lebih mau berusaha untuk waktu yang lebih lama gitu, lebih persisten, memfokuskan pada perilaku-perilaku kunci gitu ya. Jadi kalau misalkan mau mau jadi pemain terbaik, berarti harus meningkatkan stamina. Harus meningkatkan stamina kayak gimana? Latihan apa yang harus dilakukan gitu ya. Dia akan fokus pada perilaku-perilaku tersebut karena sebagai kunci untuk mencapai keberhasilan dia. Dan yang terakhir, ya membuat mereka mau mempelajari strategi-strategi baru, mau belajar dari pengalaman orang lain, atau dari nonton video, atau dari apa yang disampaikan oleh orang lain, sehingga mereka mau untuk belajar strategi-strategi baru. Tuh, tapi ya tadi karena ini sangat sulit untuk diterapkan pada konteks kelompok, ya ini agak tricky sih penerapannya.
Nah, team building gitu ya. Apa yang kita bangun berdasarkan kekurangan dan potensi yang ada. Ya kita tahu sendirilah gitu ya. Bagaimana kelompok dibentuk, bagaimana kelompok ditingkatkan gitu ya. Ya karena kelompok yang ada saat ini memang kurang sehingga perlu adanya optimalisasi, peningkatan dan lain sebagainya. Nah, ini kita lakukan melalui team building. Nah, yang lucu gitu ya. Sebenarnya salah satu komponen untuk memberikan peningkatan kapasitas baik itu terhadap satu anggota kelompok atau kepada seluruh tim gitu ya, itu menggunakan terapi keluarga, teman-teman. Jadi implementasinya satu pemain mendapatkan perhatian khusus dari staf pelatih gitu ya. Jadi kalau misalkan e-sport member ada 5 atau ada 7 ya ada 7 staf pelatih gitu. Nah, mereka berorientasi untuk menyemangati, untuk jadi teman cerita gitu ya, untuk membantu menyelesaikan masalah dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian mereka ketika berlatih gitu, kalau misalkan ngerasa anggota tim yang lain ada yang kurang ya, mereka komplainnya di situ. Bukan pas pertandingan gitu ya, mereka pas latihan, itu mereka lakukan untuk memberikan masukan kepada anggota tim yang lain gitu. Terus kemudian peran pelatih juga memberikan penekanan gitu ya, bahwa oke, anggota tim ini punya porsinya masing-masing, punya perannya masing-masing, punya role-nya masing-masing, dan itu ditekankan oleh si pelatih. Dan yang terakhir, memunculkan kesadaran atas tim confidence. Jadi tidak hanya bicara tentang performa satu orang, tapi performa satu tim. Sehingga ketika mereka performanya bagus atau mereka percaya pada kemampuan dirinya, itu akan meningkatkan tim confidence ya juga. Nah, selain terkait dengan keterampilan, kemampuan, skill gitu ya, selanjutnya adalah terkait dengan pelatihan komunikasi. Jadi memang ya kita tahu sendiri bahwa komunikasi adalah salah satu komponen yang paling penting ketika kita berbicara tentang tim ya teman-teman. Terutama ya kita tahu sendiri bahwa komunikasi nonverbal itu justru menduduki posisi tertinggi dalam konten interaksi kita, gitu ya, konten komunikasi kita. Sehingga bagaimana kita mewujudkan hal ini, nah ini jadi pertanyaan tersendiri gitu ya. Sehingga kalau misalkan kurang, maka ini perlu adanya pelatihan. Nah, apa ya, tahapan-tahapan gitu ya. Ketika kita melakukan pelatihan terkait dengan komunikasi, pertama ajari untuk mendengarkan dengan baik, perilaku kunci apa yang diharapkan terkait dengan masing-masing peran. Tank TB gitu ya, TB maju 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 maju, tank maju maju. Nah, itu kan sebenarnya tank maju gitu. Fokus pada konten interaksinya dulu, konten komunikasinya dulu. Terus kemudian mereka saling menilai apakah komunikasinya kurang jelas, instruksinya kurang jelas, apakah terlalu diulang-ulang gitu ya, sehingga dia bingung gitu ya. Nah, ini menjadi pertanyaan, dia lakukan self assessment. Terus kemudian melihat permasalahan yang ada, mereka saling mengungkapkan perasaan mereka, kekecewaan, senang, sedih, nggak suka gitu ya, itu disampaikan. Terus kemudian melihat semua apa yang terjadi, menilai kemampuan diri udah, menilai kemampuan orang lain udah, menyampaikan harapan udah, maka apa yang kita bisa lakukan saat ini untuk memperbaiki sisa waktunya atau untuk memperbaiki performa kita gitu ya. Ketika mereka udah setuju dengan perbaikan-perbaikan yang ada, masuk ke norm of acceptance. Jadi mereka sudah menerima satu sama lain. Nah, pada akhirnya ketika sudah diterima, sudah dilakukan, ada evaluasi apa yang sudah terjadi dan bagaimana hasilnya. Oke, terima kasih untuk kesempatan hari ini teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga clear juga ya. Nanti kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan, silakan disampaikan di sesi yang akan kita buka gitu ya. Sekian dari saya, terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.